Nah, gue juga punya satu framework yang sederhana. Ini mungkin lebih ke teman-teman yang trade ya, yaitu yang namanya risk budgeting. Ya, ini muat gak ya? Muat lah ya. Muat lah ya, sini ya. Risk budgeting. Risk budgeting itu sebenarnya terutama buat teman-teman yang trader itu gimana lo menyesuaikan risk per trade. Jadi sebelum lu mikirin berapa potensi cuan gua, lu mikir dulu nih, berapa potensi loss gua, berapa uang yang gua rela hilang kalau gua salah di sini. Misalnya nih, gua punya risk per trade, misalnya nih ya, gua punya let's say 100 juta. Oke? Terus gua risk per trade gua misalnya 5%. Artinya lu willing to lose 5% dari 100 juta, which is 5 juta. Itu gede nggak? Lumayan gede sebenarnya. Anggap kita punya 5% risk per trade. Ya kan? Nah, sebenarnya teman-teman bisa alokasiin kira-kira kalau misalnya gua willing untuk lose just 5%, which is a lot buat gua. 5% per trade, kira-kira berapa sih angka yang gua bisa alokasiin ke aset X? Misalnya, berapa persen? Ya, teman-teman bisa hitung sendiri. Jadi, risk budgeting ngomongin tentang bagaimana lu memberikan kantong-kantong yang berbeda. Ya kayak lu kan budget ya, financial budgeting ya. Ada yang buat kebutuhan, ada yang buat having fun, ya kan? Gue sih nggak terlalu melakuin ya, tapi kalau ngomongin trade, gue selalu membudget. Ya, kalau misalnya personal finance, gue lebih kayak, yang penting gue tahu where my money goes, gue track semuanya. Tapi gue nggak mengkantong-kantongin. Tapi kalau ngomongin trade, gue selalu mengkantongin. Berapa sih willing to lose gue? 1%, 2%? Tergantung juga barangnya apa, marketnya seperti apa, portfolio gue gimana. Kalau misalnya nih, wah ini ada saham menarik nih, saham emas misalnya, tambang emas. Tapi gue punya 2 aset lain yang juga misalnya tambang emas. Itu kan berarti ada correlation risk. Di portfolio risk, berarti gue harus adjust lagi nih. Gak boleh gue taruh seperti normal. Jadi teman-teman bisa pakai risk budgeting ini ketika teman-teman bisa melakukan trade, sehingga teman-teman bisa